terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 29 Mei 2023 adalah Maria Bunda Gereja. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini merenungkan sabda. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati secara wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Ajaran ini bukan karangan gereja Katolik yang mengada-ada, tetapi sangat alkitabiah, berdasarkan Alkitab. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh perikopa bacaan Injil hari ini. Oleh baptisan kita semua menjadi saudara Yesus Kristus dan anggota gereja. Ini dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Status rohani kita jelas, yakni anggota gereja yang kepalanya adalah Kristus. Maka jika kepalanya adalah Kristus, maka apapun kehendak atau sabda Kristus harus kita laksanakan. Kita para pengikutnya ini, kita ini harus patuh setia melaksanakan sabda Kristus tersebut. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan bahwa Maria tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai ibu gereja atau ibu para murid, tetapi di kaki salib Yesus, Yesus sendiri menyerahkan ibundanya Maria menjadi ibu para muridnya. Murid yang dikasihi Yesus adalah wakil gereja yang menerima Maria dalam rumahnya sejak saat itu. Murid yang dikasihi tersebut sungguh-sungguh mematuhi sabda Yesus. Dia menerima Maria sebagai ibunya.
Yesus tidak sekedar memberi atau memaksa dan memberitahu Maria sebagai ibu para murid, karena ia tahu kualifikasi ibunya. Maria sangat layak menerima tanggung jawab sebagai ibunda gereja, ibunda para muridnya, karena beberapa hal yang sangat penting yang dimiliki oleh Maria. Pertama, Maria terbuka bagi karya keselamatan Allah tatkala ia menerima Yesus dalam rahimnya. Malaikat Gabriel yang menyatakan akan hadirnya Yesus dalam kandungan Maria dibalas dengan sebuah ungkapan penyerahan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Yang kedua, Maria setia mengajarkan iman yang benar kepada kanak-kanak Yesus. Ia dan Yosef setiap tahun membawa Yesus ke Yerusalem. Yang ketiga, Maria selalu ingin dekat dengan putranya dan melindunginya. Kita bisa baca ini dalam Markus 3 ayat 31 sampai 35. Maria tidak mau putranya dituduh sebagai penghujat Allah. Maria datang bersama saudara-saudara Yesus untuk hadir dan menemani Yesus. Keempat, Maria setia kepada Yesus hingga titik akhir penderitaan Yesus. Maria menunjukkan kesetiaan dan cinta kepada ibunya dengan tuntas. Ialah salah satu wanita yang hadir di kaki salib Yesus. Kesetiaan Maria ini sungguh dilihat, disaksikan sendiri oleh putranya itu. Para murid Yesus juga menyaksikan kesetiaan Maria ini. Maria melaksanakan perintah Yesus tersebut karena dengan tekun melindungi para murid. Ia berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus bersama dengan para murid. Maka selain murid yang dikasihi Yesus yang mematuhi sabda Yesus, Maria juga melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu gereja, ibu para murid. Kita bisa baca ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka Yesus tentu mengharapkan kita semua sebagai warga gereja yang adalah murid-muridnya belajar dalam bimbingan Maria untuk selalu terbuka bagi keselamatan Allah, setia melaksanakan iman, selalu mau dekat dengan Yesus, tabah dalam segala derita, dan mau berbagi hidup dengan sesama. Inilah keutamaan Maria, sehingga oleh Yesus sendiri ia diangkat menjadi ibu para murid, ibu gereja. Jika kita memang sungguh sebagai murid Kristus, kita seharusnya mengikuti teladan murid yang dikasihi Yesus, menerima Maria dalam rumah kita, dalam lubuk hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau menganugerahkan ibu yang luar biasa, hebat kepada kami, Bunda kami Maria. Semoga kami selalu meneladan semua keutamaannya, mengabdi di Kau hingga akhir. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.